VCT atau Voluntary Counseling and Testing merupakan layanan konseling dan tes HIV secara sukarela. Konseling dalam VCT adalah kegiatan konseling yang menyediakan dukungan psikologis, informasi, dan pengetahuan HIV/AIDS, mencegah penularan HIV, mempromosikan perubahan perilaku yang bertanggung jawab, pengobatan ARV, dan memastikan pemecahan berbagai masalah terkait dengan HIV/AIDS. 3 tahapan VCT, 1 konseling pre-test, 2 tes HIV, 3 konseling post-test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 tingkat 2 keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Di sini saya dan rekan-rekan akan melakukan roleplay mengenai konseling VCT untuk memenuhi ujian praktikum mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yunus Agustin. Di sini saya sebagai ketua kelompok, dan di sini ada rekan saya Riri Sudani Ramdana, dia sebagai narator. Terus ada Agi Setiawan, dia sebagai Oda, dan Ilmawati teman sebagai Oda. Lalu ada Putri, ada sebagai perawat 1, dan Rafli sebagai perawat 2. Terakhir ada Rina sebagai konselor. Selamat menyaksikan. Pada pagi hari di sebuah puskesmas ada seorang laki-laki yang datang untuk mengecek kondisinya yang dikhawatirkan mengidap penyakit HIV/AIDS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Silakan Selamat duduk. pagi, Sus. Terima kasih. Selamat pagi Kak. Iya, selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya Putri, saya perawat yang hari ini bertugas di ruang screening. Ada yang bisa saya bantu? Ya, baik, Sus. Ya, bisa Akang menyebutkan nama, alamat, tanggal lahir, dan juga umur Akang sekarang? Oh iya, perkenalkan, nama saya Adi Setiawan, biasa dipanggil Agis. Untuk umur saya sekarang 20 tahun. Tanggal lahir saya 28 November tahun 2000. Ayo, untuk alamatnya di mana ya Kang? Untuk alamat saya di Tasikmalaya. Kalau boleh saya tahu, pendidikan terakhir Akang apa ya? Saya SMK. Iya. Untuk pekerjaan? Pekerjaan saya sebagai wirausaha. Terus, Oh iya Kang Agis, kalau Teteh, boleh saya tahu nama Teteh siapa? Saya Irma Sus. Di sini saya hanya mengantarkan teman saya saja untuk melakukan pemeriksaan. Oh iya, baik. Jadi bagaimana Kang? Ada yang bisa saya bantu Kang? jadi begini, Sus, saya ingin mengecek kondisi tubuh saya mengenai penyakit HIV. Di puskesmas ini apakah bisa? Bisa sekali Kang, di puskesmas ini kita melayani pemeriksaan tersebut. Kita biasanya menggunakan metode VCT untuk mendeteksinya. Kalau metode VCT itu seperti apa? Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, Akang Teteh. Jadi, VCT itu adalah kepanjangan dari Voluntary Counseling and Testing, atau bisa diartikan sebagai konseling dan tes sukarela. VCT sendiri memiliki tujuan yaitu untuk membantu pencegahan, perawatan, dan pengobatan bagi penderita HIV atau AIDS. Sampai di sini Akang paham? Iya, paham. Ya, baik, saya lanjutkan. Dalam metode VCT ini nanti Akang akan menjalani beberapa tahapan, yaitu tahapan konseling prates, tes HIV, dan tahapan konseling pasca tes. Untuk tahapan konseling prates, Akang akan mendapatkan informasi tentang HIV dan AIDS, penilaian faktor resiko, mendiskusikan keuntungan dan kerugian mengetahui status HIV, mempersiapkan untuk klien untuk mengetahui tes HIV, informasi pengurangan dampak buruk, dan rencana memberitahu pasangan bila hasil tes HIV positif. Pada tahapan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Sus, saya sudah mengerti. Ya, baik.
Sekarang Akang akan di screening terlebih dahulu ya. Saya akan memeriksa tanda-tanda vital Akang yang terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, respirasi, nadi, dan juga suhu yang bertujuan untuk mengetahui kondisi tubuh Akang secara keseluruhan. Apakah Akang bersedia? Oh iya sus, saya bersedia. Siap. Baik Kang, saya mulai ya pemeriksaannya. Iya. Saya akan melakukan pemeriksaan suhu. Lalu di sini saya akan memeriksa tekanan darah Akang ya. Apa Kang? Ya baik, setelah diperiksa tekanan darah Akang 120 mmHg, respirasinya 21 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, dan juga suhunya tadi 36,5 derajat Celcius. Oh, iya itu normal nggak sus kalau segitu? Iya Kang, itu normal. Iya sus, alhamdulillah. Baik, untuk tahapan kedua nanti Akang bertemu dengan konselor. Nah, konselor akan menjelaskan mengenai pemeriksaan yang bisa dilakukan dan meminta persetujuan klien untuk dilakukan tes HIV. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis, maka tes dapat dilakukan. Bila hasil tes sudah tersedia, hasil tes akan diberikan secara langsung atau dengan tatap muka kepada Akang oleh konselor. Lanjut untuk tahapan yang ketiga, yaitu tahapan konseling pasca tes. Setelah Akang menerima hasil tes, maka Akang akan menjalani tahapan post konseling. Apabila hasil tes negatif, konselor tetap akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya resiko HIV dan AIDS. Namun apabila hasil tes positif, maka konselor akan memberikan dukungan emosional agar penderita tidak patah semangat. Konselor juga akan memberikan informasi tentang langkah berikutnya. Apakah Akang paham? Iya sus, paham. Baik, jika Akang paham, mari saya antarkan Akang kepada konselor kami. Mari Kang, ikut saya. Selamat pagi dok. Dok, ini ada pasien yang ingin memeriksakan kondisi tubuhnya, apakah dia menderita HIV atau AIDS atau tidak. Apakah boleh disuruh masuk? Selamat pagi, Suster Putri. Ya, silakan masuk saja. Silakan masuk Kang. Ya. Ya, silakan duduk Kang. Akang, perkenalkan, ini Dokter Rina yang akan memandu Akang dalam melakukan tes HIV dan AIDS. Selamat pagi dok, perkenalkan saya Agis dan ini teman saya yang mengantar saya untuk melakukan pemeriksaan. Saya datang ke sini ingin melakukan tes untuk mendeteksi HIV dok. Oh iya, selamat pagi Kang. Ya baik, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah Akang mengetahui HIV itu apa Kang? Yang saya ketahui dok, penyakit HIV itu adalah penyakit yang menular
yang dapat menyebabkan kematian. Oh iya, baik. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya HIV/AIDS itu apa. Ya baik Kang, jadi HIV itu merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh kita dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 yang ada di dalam tubuh kita. Jadi semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh kita pun akan semakin menurun, sehingga tubuh kita akan rentan terserang berbagai penyakit. Dan AIDS itu merupakan gejala akhir dari infeksi virus HIV. Jadi pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksinya itu sudah hilang. Dapat dipahami Kang? Bisa dong. Baik, Kang, di sini juga saya akan menyampaikan bahwa HIV itu ada dua tipe sebenarnya. Ada tipe 1 dan ada tipe 2. Tapi kebanyakan kasus lebih dominan menyerang ke HIV yang tipe 1. Oh, seperti itu ya, Dok. Akang juga nanti akan mendapatkan keuntungan, yaitu dapat mengetahui kondisi tubuh Akang, apakah Akang positif terinfeksi HIV ataupun negatif. Tapi Akang juga nanti akan mendapatkan kerugian jika hasil tesnya itu negatif, dikarenakan sampai saat ini obat HIV itu belum ada ya, tapi kami juga ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup bagi penderita ODA gitu. Jadi apakah Akang sudah siap dalam pemeriksaan tes HIV ini Kang? Siap, saya sudah siap. Baik, jika sudah siap, Akang di sini saya akan memberikan beberapa pernyataan dan pertanyaan yang Akang harus jawab dengan sejujur-jujurnya mengenai kegiatan sebelumnya yang dicurigai dapat berisiko terpapar virus HIV ini. Seperti pekerjaan Akang, kemudian aktivitas sehari-hari, kemudian adakah riwayat aktivitas seksual, kemudian ada penggunaan narkoba suntik, kemudian juga apakah Akang pernah menerima transfusi darah atau transplantasi organ. Lalu juga apakah Akang memiliki tato dan riwayat penyakit terdahulu. Dengan dilampirkan surat pernyataan dari Akang dengan format seperti ini Kang. Ini formatnya Kang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini telah mengerti tentang HIV atau AIDS, memahami prosedur pelaksanaan dan tahu segala yang mungkin timbul dari diketahuinya status HIV saya, serta telah diberikan konseling dengan baik, maka saya bersedia diperiksa HIV, bersedia diberitahu statusnya, bersedia dibuka statusnya yang memberikan pernyataan saksi petugas. Baik, Abang bisa menandatangannya di sini. Ya, ditandatangan juga oleh saya. Setelah klien bersedia mengikuti prosedur dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan secara jujur, klien menjalani pemeriksaan tes HIV dengan alat rapid test dengan menunggu hasil waktu 20 menit untuk menunjukkan hasil tes HIV klien. Silakan duduk. Kang, Teh. Selamat pagi Akang, Teteh. Pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Perawat Rapli yang bertugas di ruangan ini. Nah, ruangan ini itu adalah ruangan untuk pengambilan sampel darah. Apakah Akang tahu di bawah ruangan ini untuk dilakukan sampel darah dengan cara rapid test? Iya, Pak, saya sudah tahu, tadi dijelaskan oleh dokter. Oh iya, baik kalau begitu. Apakah Akang sudah siap untuk diambil sampel darahnya? Iya, siap. Baik, kalau begitu saya akan langsung saja melakukan tindakannya ya Kang. Mohon Ya. kerjasamanya. Ya, Kang. Mohon maaf Kang untuk tangannya, mohon maaf sebentar. Mohon maaf ya Kang, agak merasa sakit. Ini sampel darahnya diambil dulu ya Kang. Ya. Baik. Baik Kang, pengambilan sampel darahnya sudah selesai. Untuk hasil tesnya nanti akan diketahui 20 menit kemudian ya Kang. Oh iya, baik Pak.
Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi, Kang? Ada nih, jadi sekarang kalau saya dicek darahnya, nanti akan ada apa maksudnya dicek darahnya, saya harus menunggu hasilnya di mana gitu, Pak? Oh iya, baik. Akang nanti bisa menunggunya di ruang tunggu ya, Kang. Nanti akan ada petugas memanggil Akang kalau hasilnya sudah keluar. Oh iya baik, Pak. Kalau begitu saya keluar dulu. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Kang. Sama-sama, Teh. Nah. Nomor urut 12, silakan masuk. Siang, Dok. Ya, selamat siang Kang. Bagaimana Kang? Apakah Akang sudah siap dengan hasil tes terkait HIV? Siap. Sudah siap. Baik, jadi dari hasil tes yang sudah Akang lakukan beberapa waktu lalu, hasilnya menunjukkan bahwa Akang positif mengidap HIV. Menunjukkan hasil positif, maka di sini akan muncul 2 pita berwarna ungu kemerahan. Akang bisa lihat hasilnya di sini ya. Silahkan. Seriusan ini, Dok? Ya Kang, hasil tesnya positif. Dan juga saya akan menyampaikan kembali bahwa Akang positif terinfeksi HIV. Seperti yang sudah disampaikan oleh perawat pada saat di screening, di pretest, Akang sudah mengetahui ya bahwa HIV itu apa, AIDS itu apa. Nah, sekarang saya akan mengulas kembali. Jadi menurut Akang, HIV itu apa, Kang? Jadi menurut saya HIV itu adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh kita, sehingga kita tidak bisa bertahan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita dan bisa menyebabkan AIDS gitu, Dok. Nah, iya betul sekali, Kang. Hasil tes saya kan positif, Dok. Nah, lalu dengan hasil seperti itu, apa yang saya harus lakukan? Jadi dengan hasil tes yang menunjukkan nilai positif, nanti Akang dimohon untuk menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Kemudian Akang harus yakin dan percaya bahwa Akang dapat pulih dengan normal dengan cara Akang mengikuti anjuran pengobatan yang ada. Jadi Akang harus tetap semangat menjalani hidup kedepannya. Kemudian Akang juga harus melakukan pola hidup bersih dan sehat. Nah, Kang Agis di sini belum menikah kan ya, Kang? Belum. Nah, apabila nanti Kang Agis setelah menikah ingin melakukan hubungan seksual, nah Akang bisa menggunakan alat kontrasepsi ataupun kondom ketika akan melakukan hubungan seksual bersama istrinya ketika nanti Akang sudah menikah. Nah, seperti itu, Kang. Terima kasih, Dok, kalau begitu atas masukannya. Lalu pengobatan apa sih yang harus saya lakukan sebaiknya? Baik, akan saya jelaskan mengenai pengobatan yang dapat memperlambat perkembangan virus ini ya, Kang. Jadi ada teknik pengobatan ataupun terapi yang mana jenis obat ini disebut dengan terapi ARV atau antiretroviral virus, yang mana ARV ini akan bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk apa? Untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV itu menghancurkan sel CD4 yang ada dalam tubuh Akang. Misalnya di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis obat ARV, ada efavirenz, ada etravirin, nevirapin, dan yang lain-lainnya. Dan juga perlu diketahui bahwa selama mengkonsumsi obat ARV ini, nanti saya akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 di dalam tubuh Akang untuk menilai respon Akang terhadap pengobatan. Dan nanti untuk penghitungan sel CD4 ini akan dilaksanakan tiap 3-6 bulan, di antara 3-6 bulan. Sedangkan nanti akan ada pemeriksaan HIV yang disebut dengan HIV RNA, yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan sejak awal pengobatan.
dan dianjurkan tiap 3-4 bulan untuk melakukan pemeriksaan selama pengobatannya. Jadi Akang di sini tuh harus segera mengkonsumsi terapi ARP-nya. Begitu didiagnosis menderita HIV seperti di hasil tes ini ya Kang. Ya. Jadi supaya perkembangan virusnya itu dapat dikendalikan. Dokter, bagaimana jika saya lupa meminum obat tersebut? Apakah ada berpengaruh begitu? Baik, apabila nanti akan sedang menjalani terapi ARP dan melewatkan jadwal konsumsi obat, maka nanti akan harus segera minum obatnya, begitu ingat gitu, dan tetap ikuti jadwal berikutnya. Namun bila dosis yang terlewatnya cukup banyak gitu kan, lupanya tuh selalu saja lupa, nanti akan harus segera membicarakan dengan saya. Jadi nanti saya dapat mengganti resep ataupun dosis obat sesuai dengan kondisi Akang pada saat itu, seperti itu. Apakah ada efek sampingnya, Dok, dengan meminum obat itu? Kalau berbicara mengenai efek samping itu pasti ada ya. Jadi pasien HIV itu dapat mengkonsumsi lebih dari 1 obat ARV kan dalam sehari. Karena itu pasien juga perlu mengetahui efek samping yang timbul seperti diare, mual muntah, kemudian mulutnya kering, kemudian juga ada kerapuhan tulang, juga bisa kadar gula darah tinggi, lalu kadar kolesterolnya menjadi abnormal, kemudian kerusakan jaringan otot, penyakit jantung, pusing, kemudian juga ada sakit kepala, bahkan bisa sulit tidur dan tubuh pun menjadi terasa lelah. Itu diantaranya efek sampingnya. Tapi gini Dok, berapa lama sih saya menjalani pengobatan ini Dok? Untuk berapa lama jangka pengobatan HIV ini perlu dilakukan secara bertahap dan berlangsung dalam durasi yang cukup lama gitu Kang. Dan tidak bisa ditentukan berapa lamanya. Tapi Dok, saya nggak mau. Saya tidak bersedia untuk melakukan pengobatan ARV yang dokter anjurkan seperti itu. Kenapa Kang tidak mau ya Kang? Kalau boleh saya tahu, karena saya juga menganjurkan untuk pengobatan ARV ini untuk kebaikan dan kesehatan Akang supaya tidak lebih parah lagi keadaannya begitu. Ini saya takut nanti malah banyak efek samping yang terjadi pada tubuh saya. Seperti yang dokter tadi sampaikan, ada beberapa efek sampingnya begitu. Tidak apa-apa Kang, karena itu hanya efek samping yang tidak terlalu serius gitu. Dan kalaupun nanti ada timbul efek samping yang berkelanjutan yang membuat keadaan Akang menjadi lebih parah, nanti juga di rumah sakit rujukan akan ada terapi ARV-nya tuh akan ada pertimbangan terhadap efek samping yang akan rasakan itu yang timbul seperti itu Kang. Iya, kamu harus segera dan harus melakukan anjuran dokter untuk pengobatan ARV di RS rujukan. Nanti supaya keadaan kamu lebih baik, tidak parah lagi, Gis. Iya Dok. Iya kalau begitu. Baik Dok, terima kasih atas bantuannya. Saya tidak menyesali telah melakukan tes tersebut. Saya malah bersyukur dapat mengetahuinya saat ini agar kondisi saya dapat pulih dengan pengobatan yang akan saya lakukan nanti. Syukurlah jika Akang dapat berpikir positif seperti ini, dan juga ini tuh dapat membantu percepatan penyembuhan Akang yang akan datang. Ya baik Dok, terima kasih ya. Kalau begitu saya pamit berdua terlebih dahulu. Ya, sama-sama Kang. Semoga Kang sembuh dan tetap harus semangat dan tetap mengikuti anjuran untuk berobat ya Kang. Ya.